bagian dekat dengan Yasnaya dan jembatannya, pom bensinnya dan high ground dari utara Rozok jangan lupa. Karena di sana juga banyak banget loot yang bisa didapatkan. Dan sementara waktu, oke belum ada pertemuan tadi yang terjadi pun juga kalian dari tim EVOS Reborn dan ini dia one of the collaboration yang gua kangen banget. Gua baru tahu cara bacanya kemarin. Apa? Koenigsegg. Mobil hypercar pas ini. Koenigsegg. 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 Ya, emang begitulah. Iya, betul. Ilat Jawa yo. Nah, ilat Jawa tuh angel loh. Waduh. Alright, dari Voldemort yang mendapatkan looting di area tersebut tadi belum ada follow up dari pemain-pemain RRQ yang lainnya. Tapi memang dari drop zone tidak terlalu jauh dari arah sekitar school. Langsung dihampirin begitu aja. Sementara NFT ada Ramones yang melakukan looting di arah shooting range. Dan kali ini EVOS bertemu dengan GDG di mana Daybot yang akan menjadi korban pertama. Ramones lagi. Daybot sepertinya bakal langsung dihabisin begitu aja. Gue mau bilang red face jadi Ramones. Sama-sama Sering R, depannya depannya banyak R. banget daerah yang bisa dimainkan sama Bigetron dengan cepat. Mereka bisa mengontrol daerah mansion dengan cepat juga. Mereka bisa mengamankan daerah perkayuan dengan cepat juga. Karena kan itu rebut-rebutan sama tim yang datang dari sebelah kanan kayak Vampire. Ataupun tim-tim lain datang dari arah sebelah kanan. Tapi ternyata dari EVOS mereka sudah mulai menghampiri Korpai seorang diri. Tidak ada follow up dari pemain Face Clan yang lainnya. Tembakan dari belakang dari seorang Laser. Masih belum bisa menumbangkan Korpai. Tapi setup dari EVOS benar-benar menyebar. KF bakal mencari sebuah angle untuk mendapatkan seorang Korpai. Dan meletup begitu saja. KF mendapatkan poin kedua. Tapi di elimination fit ada yang menarik tadi. GZ bisa ter-take down oleh Zona dan ini cukup unik mengingat mereka tadi sebenarnya nggak terlalu jauh oleh Zona. Bahkan di awal di shooting range. Namun, Mereka ke Zarki. tadi ke Zarki akhirnya ya. Tapi dari Onyx apa yang terjadi? GZ tadi tidak ada upaya revive yang dilakukan. Apakah healing pro mereka kurang atau bagaimana? Kita akan lihat nanti karena Onyx kali ini GZ masih terpantau knockdown di bagian fit player kita nih. Betul, sementara kalau kita lihat menuju ke arah tim Indonesia yang lain kali ini dari GD, mereka sudah mulai bergerak di mana Satar, HP-nya sudah cukup merah di sana karena mungkin terganggu rotasinya oleh beberapa tim. Mungkin kena tembak sama Onyx karena tiba-tiba Onyx mengontrol area bagian barat ini dengan sangat rapi. Mereka bermain di bagian outer circle, mereka nggak buru-buru untuk menuju ke bagian pinggir circle-nya. Mereka benar-benar menjaga semua tim yang terlambat untuk masuk ke dalam zona dan guys itu what? Oh, itu tadi. Itu yang lo bilang tadi, jangan gak ada proses Aman. penyelamatan. Play space mereka tidak terlalu besar dan harus ada pergerakan yang mendekat tentunya. Namun Geek Fam Malaysia, pergerakan tabrak. utara juga terlihat di sini. Wow, ini ada kendaraan-kendaraan yang saling bertuburkan dari April. Menembaki ke arah bagian depan, low HP knockdown. Satu orang basta. Oke, bakal langsung dihajar begitu aja karena meninggalkan satu pemain mereka yang terknockdown di bagian depan dari Volleyball. Tidak ada niat untuk menyelamatkan teman mereka karena mereka bakal fokus untuk melakukan rotasi. Tapi Snipes sepertinya turun dari arah mobilnya, melanjutkan perang bersama dengan Volleyball. Kali ini bakal bermain di bagian rumah biru. Sudah mulai mengintip, bagian kanan sudah mulai diisi dan sandwich position yang tidak menguntungkan untuk seorang Snipes. Kembali lagi hilang satu pemain dari Geek Fam. Wow, sangat disayangkan untuk Geek Fam. Tentunya dua player tertangkap dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan dalam rotasi, bukan perang lagi-lagi juga terjadi. Dan Geek Fam, QB kali ini Demrut harusnya satu orang lagi akan mulai melanjutkan lagi pergerakan mereka. Karena sangat tidak worth it menyisakan dua player juga di tempat lain RRQ. Berhadapan dengan lawan berat juga DN Vanity. Nate sudah mulai dilemparkan oleh Voldemort cukup jauh ke arah bagian depan. Logan di sana ternyata belum. Smoke ternyata yang dilemparkan oleh Voldemort. Memang kadang kita butuh warna lain ya. Kadang-kadang kayak granat merah gitu kan, smoke warna hijau atau warna biru. Jadi kita tahu apa yang dilempar gitu. Tadi kita udah bilang itu bakal meledak tapi ternyata smoke yang terpop out di bagian depan dari Infinity. Sementara kalau kita kembali lagi bertukar Volleyball yang tadi bertemu dengan Geek Fam kali ini mereka sudah mulai memantau pergerakan dari EVOS. EVOS mengamankan rumah Spider-Man kali ini. Entah kenapa namanya rumah Spider-Man tapi ya itulah yang disebut oleh komunitas. Jadi kita bawa sampai ke sini dan tembakan dari Laser. Begitu menyakitkan dari bagian luar ternyata satu pemain tidak terjaga dengan bagus dan langsung saja itu the smoke. Laser ingin mendapatkan sebuah confirm elimination dan masih belum bisa mendapatkan sebuah hit lagi untuk memulangkan satu pemain Volleyball secara lobby. Tapi Laser pergerakannya benar-benar pergerakan berburu. Lemparan granat gak usah ditahan lama bakal langsung meletup begitu saja kali ini. Tapi granatnya masih belum bisa menggapai dua pemain dari Volleyball. Betul banget, tapi seperti dari EVOS sudah mulai set up roar-nya dilakukan. Macan putih sedang lapar, mencoba untuk mendapatkan sebuah vision yang cukup baik. Nate demi Nate terus dilemparkan for rivals. Benar-benar terdesak, namun ada tembakan juga sepertinya dari bagian lain. Kalau dari warnanya harusnya NFT kali ini yang menembaki ke arah bagian atas dan EVOS. Akankah melakukan repositioning karena secara zona mereka belum terlalu aman. Red Face bergerak dengan bagi yang udah sangat-sangat berasap. Ada Face Clan juga dan benar EVOS melakukan repositioning dengan situasi seperti ini pasti. Betul, ini EVOS bakal menghindari pertempuran. Mereka sadar bahwa kompon itu tidak terlalu worth it karena masih berada di bagian pinggir dari zonanya juga. Terus Blue Zone juga sudah mulai menghimpit ke arah play zone yang kedua atau ketiga ini. Dan ini circle keempat ya.
Ya, circle keempat. RRQ ada di sekitar EVOS juga. Bakal melihat pergerakan dari EVOS. Sudah mulai tembakan dari seorang Asa. Namun masih belum bisa ada hit mark yang masuk ke arah pemain dari EVOS. RRQ lebih mengamankan arah dari sniper towernya. Tapi lihat dari Peko. Peko pinter banget. Dia pengen motong rotasi dari EVOS. Kali ini bakal menyeberangkan satu pemain mereka ke arah depan. Di bagian belakang ada dua pemain dari EVOS yang sudah membuntuti seorang dari Peko. Turun dari arah baginya. Kali ini bakal langsung tembak ke arah pemain yang ada di belakang. Red Face yang bakal menjadi korban. Tapi Lizard sudah turun juga kali ini. RRQ dan EVOS pecah, sudah mulai terjadi perangnya. Tidak bisa dihindarin lagi. Betul banget, bahkan 3 player dari RRQ ter-take down kali ini. Ini yang selalu gue katakan, the faster the better. Kalau udah zona keempat, ini berbahaya sekali ke dua tim ini. Berusaha untuk melakukan rotasi, namun justru tertembak di sana. Nerpeko on point tembakan, namun Nate membuat dari aimnya justru agak berantakan. Dan RRQ menjadi tim pertama ini pulangkan ke lobby oleh EVOS Reborn. Tetap semangat RRQ, masih ada 4 game lagi di hari ini. Betul sekali. Sementara kalau kita lihat dari EVOS, mereka tidak kehilangan satupun pemain mereka yang ter-knockdown. Harusnya masih bisa diselamatkan lagi. Mereka bakal utuh dengan 4 pemain. Ini kemenangan besar tentunya untuk EVOS karena mereka berhasil memulangkan RRQ tanpa adanya korban jiwa. Ya betul banget, di tempat lain kali ini di sekitar open field dari Yasnaya Poliana cukup pecah antara Eagle Esport dan juga dari BN United. Kita lihat ada pergerakan yang cukup open dari Eagle Esport, 3 playernya 4 sekarang sudah bergabung. BN United hanya 2 kali ini yang terpantau. Ada Nate dari Namshin. Meletupnya atau mantulnya justru tidak terlalu baik dan smoke kedua dilemparkan untuk menutup, tapi dia punya MG3 pasti. Betul, dia sudah mendapatkan lootingan supply box ternyata yang membuat weaponnya cukup strong kali ini. Ini senjata yang bisa dibilang kayak sakit banget rasanya gitu. Tapi di arah lain ternyata Bian berhasil mendapatkan satu pemain dari Eagle Esport mana Datkon yang menjadi korbannya belum dipulangkan. Berjuara lebih masih bisa diselamatkan, tapi para Jin lebih memilih untuk melakukan healingnya terlebih dahulu. But look at the center. Begatron Red Alliance sudah berada di bagian tengah zona dan memberikan pressure yang tentu tidak mudah untuk ditahan oleh Eagle Esport pun juga. BN United tembakan demi tembakan juga banyak, bahkan di bagian lain for NFT. Rivals bisa mendapatkan beberapa player dari NFT. Ramones take down dan bahkan misalkan Drone yang kali ini harus bergerak ke tempat lainnya. Namun Drone sudah ada di bagian tengah, belum terpantau. EVOS kembali lagi mengamuk kali ini menuju ke arah pertahanan Onyx di sekitaran school dan apartemen berarti ini. Betul, mereka berusaha untuk menabrak compound dari Onyx. Kali ini Jeff akhirnya meng-cancel granatnya karena 2 pemain EVOS sudah cukup dekat dengan posisi dia. Tapi Red Face termakan dengan granat dari seorang Kaif. Ada sedikit miscommunication yang terjadi dari EVOS rupanya, di mana Red Face butuh untuk diselamatkan. Dan setup utility tidak ada hentinya dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari tim Onyx. Mereka berkumpul kembali menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Tapi Red Face sudah mulai berteriak untuk diselamatkan. Sudah ada follow up smoke, tinggal disentuh saja. Dan Microboy harusnya masih bisa untuk menyelamatkan seorang Red Face, tapi terlambat. Momen yang masih belum berhasil untuk menyelamatkan Red Face dari knockdown-nya. Betul sekali, tapi momentum ini masih bisa dimainkan oleh EVOS karena tidak akan ada backstep dari bagian belakang. Itu blue zone yang sudah sangat besar. Ada mungkin satu player lainnya udah lagi merangkak ya, Lizard harusnya. Namun udah sangat low HP kali ini dia. Lizard, ayo revive, ayo revive, ayo revive. Kalau di revive bisa 3 on 3 lagi melawan Onyx pasta. Betul sekali, 18 menit game sudah mulai berjalan. Dan kalau kita perhatikan sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Sudah ada RRQ, Vampire dan juga Geek Fam saat ini sudah dipulangkan ke arah lobby. Onyx masih menjaga posisinya dengan sangat tertib. Ada lemparan lagi tadi menuju ke arah sebelah kiri dari seorang Sembai, tapi Sembai masih cukup tenang. Ada lemparan lagi smoke untuk membutakan vision yang dimiliki oleh tim Onyx, tapi Molotov dilemparkan menuju ke arah Kaif. Kali ini Kaif masih bisa selamat, masih belum tersentuh dari api asmara yang dilemparkan oleh Onyx. Wah, KF debus sih ini. Gak bisa dia kena api loh, ternyata pas banget titiknya. Betul. Yang tidak terkena molly. Namun kali ini dengan semangat 6 elimination yang udah dapatkan oleh EVOS dan bahkan zona masih menuju ke arah bagian mereka, mereka bisa fokus ke arah Onyx. Kalau menang lawan Onyx, ini akan menjadi kemenangan yang sangat besar. Karena dapat compound, dapat zona, dan lihat KF pun juga Laser udah mulai masuk. Microboy mengamankan bagi yang sebenarnya udah pecah, ban bagian kiri belakangnya jadi nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Masih granat. Utility terus dilemparkan pasta. Betul, tapi masih ada granat dan itu low HP banget seorang Lizard-nya. Harus dipaksa mundur Lizard-nya, tapi Lizard sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Ini bakal lama banget sih menurut gue untuk mereka melakukan fight. 12 tim masih tersisa dari utara, harusnya bakal ada pengikisan massal. Karena lihat dari utara tuh banyak banget tim yang bakal masuk dari arah sana. Dari bagian belakang, MS John Buri menembak ke Onyx, Sembai ter-take down. Bleeding menyisakan 2 active player dan ini makin menguntungkan pihak dari EVOS Reborn. Akan mulai maju ke arah bagian depan, mungkin masih menahan. Masih ada utility yang coba dilemparkan, namun harusnya EVOS menyadari
fokus dari Onyx kali ini udah cukup berbeda. Mereka udah berkumpul di rumah panjang dari Lizard yang sedari tadi di bagian dapur dari kompon utama. Masih bisa untuk memberikan informasi teman-temannya untuk masuk ke dalam dari kompon tersebut. Betul, tapi dari arah utara kalau kita perhatikan sepertinya Fight akan segera pecah kali ini. Dari 44 mereka bakal menantang Infinity. Mela bakal mundur ke belakang, menarik mundur posisinya karena tadi terlalu jauh dengan 3 pemain dari Infinity yang lainnya. Dan pemburu harusnya mendapatkan area ini dengan sangat nyaman, tapi gak bisa lama-lama karena Blue Zone pun akan segera menutup. Ini Blue Zone yang kelima di PC bakal menyakitkan di arah lain dari Eagle Sport. Pemain mereka satu persatu tumbang karena Blue Zone. Betul sekali, Blue Zone yang DPS-nya udah gak main-main tentunya sangat sakit. Dan dari 4 Rivals kali ini menyisakan pemburu, the last active player yang tidak punya vehicle. Ini akan sangat sulit untuk masuk dari bagian dalam zona. Masih ada para Jin di bagian belakang dan di Infinity yang akan menjaga dari bagian depan. Dan ini dia Mela sudah berada di bagian depan. Ternyata ada lawan baru dari Xavier. Tembakan, close quarter combat terjadi namun Mela masih berjiggle, masih berdansa di bagian luar. Ada tembakan lagi menuju ke arah bagian body shot. Namun belum ada sebuah knockdown. Axis di tempat lain ter-takedown. 9 tim tersisa kali ini Pasta. Betul sekali, dari 12 tiba-tiba tinggal 9 tim yang tersisa. Termasuk kondisi dari Fortifals yang saat ini masih merintis untuk karir mereka masuk ke dalam zona. Karena memang shifting zonanya dari tadi bikin semua tim kepusing untuk masuk ke dalam zona. Bahkan Infinity pun rata. Mereka dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Dan Bigetron terpantau. Mereka akan berusaha untuk meretake tempat milik MS Konburi. Yap, menang secara kuantitas, mulai maju ke arah bagian depan. Dua player udah cukup low HP karena Nate yang dilemparkan. Namun lihat High Boy dan juga Luxi sepertinya yang ada di bagian depan sana. Zuxi ternyata Nate di-cook, matang, lempar ke arah bagian depan. Ada tembakan dari bagian samping, namun itu justru memberikan awareness bagi Bigetron. Dia tahu MSC udah mulai menyebar ke arah bagian kanan dan kiri. Dan lihat setup BTR udah cukup baik. Healing dilakukan oleh Zuxi dan peperangan masih akan cukup panjang. Nate tadi connect tapi tidak memberikan knockdown ke arah player MS Chonburi lainnya Pasta. Iya, dan Zuxi sudah mulai mengecek bangunan lagi daerah sebelah kirinya dia karena di situ ada MC2. Ya, NC2 itu ya? NC2 ya. betul. MC2 kali ini sudah mengontrol bagian kirinya, belum terlihat oleh seorang Zuxi masih mencari keberadaan dari M2 berikutnya lagi. Hitmarknya tadi agak sedikit lagi untuk connect, tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan hitmark yang menuju ke arah M2-nya. Sementara kalau kita lihat pergerakan dari Bigetron, mereka bakal regroup lagi ke arah tengah dan what? Itu granat yang ngasih damage cukup lumayan ke arah Yuhai. Betul, tapi masih bisa bertahan. Namun Ponzai akhirnya Nate-nya connect. Namun sepertinya ini belum menjadi sebuah genderang untuk MS Chonburi maju ke arah bagian depan. Karena masih ada penjagaan. Namun Jeff di tempat lain knockdown Paralyzer dengan DPS. Kembali lagi senjata itu benar-benar malapetaka untuk Lost Combat. Yuhai berhasil untuk di-revive dan Onyx serata oleh KF. So, EVOS memenangkan fight di kompon tersebut. Namun Liquid terdeteksi di sana, tembakan ke arah bagian depan. No, Ponzai mendapatkan Liquid. Namun Bigetron masih cukup strong di bagian ini. Nice! Bagian depan, knockdown trade terjadi. 3 on 3 kali ini antara Bigetron dan MS Chonburi. 2 bahkan knockdown, 4-3 melawan 2 kali ini. Masih mencari Ponzai yang melakukan healing. Zuxi akan maju ke arah bagian depan, Yuhai pun begitu. Cross control terjadi, Yuhai ter-takedown. Tapi ditangkap oleh Zuxi. But no! 1v1 kali ini. Revive sedang dilakukan oleh Luxi. Namun dari MST juga tidak mau terlalu terburu-buru. Revive juga dilakukan. Ini stalemate Pasta. Terjadi di bagian timur dari zona. Ya, ini kedua tim bakal melakukan reset terlebih dahulu. Dan di arah lain kalau kita lihat dari EVOS, mereka bakal berusaha masuk ke dalam zona. Tapi dari The Xavier memotong rotasi dari EVOS. Satu persatu pemain dari EVOS juga sudah dipotong rotasinya oleh The Xavier. Sementara GD Kids kali ini sudah mulai berkurang pemain mereka. Dan GD pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice try untuk GD. Dua tim Indonesia bertahan dan tinggal menyelamatkan kondisi dari seorang Zuxi dan juga Yuhai. Tapi Luxi sudah mulai membangun pergerakannya menuju ke arah sebelah kanan. Kali ini ada smoke setup yang dikeluarkan oleh MS Konburi. Membutakan vision untuk Bigetron. Betul, KF juga takedown oleh Playzone. Kali ini hanya misalkan satu active player. Namun The Xavier dari bagian kanan ingin menuju ke arah tempat yang dimiliki oleh Bigetron. Ini agak tersandwich, namun dari seorang Microboy harusnya masih bisa untuk bertahan terlebih dahulu. Zuxi sudah ter-revive, Bigetron kembali prima, healing kembali lagi dilakukan dan akan kemanakah zona ketujuh akan berlabuh? Ya, tapi terlepas dari zonanya bergerak ke arah mana ya, ini bakal susah banget buat Bigetron. Mereka ke-sandwich sama MS Konburi dan juga The Xavier. Gua rasa untuk Microboy dia hanya tinggal bersabar aja untuk mendapatkan placement terbaik untuk EVOS. Karena kalau dia ngebuka tembakan malah menjadi mimpi buruk untuk Microboy-nya sendiri. Lihat, dari Dark juga menjaga di bagian belakang. Mereka tidak terburu-buru untuk menabrak ke arah depan sana. Karena dari DX mereka unggul dari segi jumlah. 4-4-4 untuk 3 kondisi tim yang masih prima. Kali ini Bigetron
MS Konburi dan juga The Xavier. Betul, tapi zona sepertinya lebih condong ke arah bagian The Xavier kali ini. The Lamborghini yang kemarin juga bermain sangat luar biasa. Masih bertahan, kali ini dari Konburi juga masih bertahan dengan prone position yang mereka gunakan. Lamborghini ternyata another 200 IQ gameplay. Dia naik ke arah bagian vehicle, di bagian passenger atau penumpang. Dia coba dengan 360 eye view yang bisa dimainkan. Mencari di mana letak lawan-lawannya. Namun Bigetron mulai maju, mau memporak-porandakan MS Konburi. Tapi Jasper belum terdeteksi. Luxi di sana, seorang Liquid juga masih bertahan. Ini Wah, benar-benar disiplin sebuah banget. patient gameplay dan akhirnya tembakan ke arah bagian depan namun tidak knockdown. Masih dicari, Luxi tertakedown. Namun Liquid belum mengetahui. No, Bigetron hanya misalkan 2 player namun dibalaskan oleh Zuxi. Low HP, 3 tertakedown. The last man standing Zuxi kali ini untuk Bigetron Red Alliance. Betul, bahkan Bigetron ternyata dipulangkan menuju ke arah lobby dari MS Konburi berhasil memulangkan Bigetron menuju ke arah lobby karena yang dihadapi Bigetron tidak hanya satu tim tapi 2 tim sekaligus dan kali ini dari Dark berhasil mendapatkan yang situ bahkan berhasil mendapatkan yang kedua. 2 orang sudah berhasil diamankan, Ponsai dan juga Pops yang bakal menjadi pemain terakhir dari The Xavier. The Xavier benar-benar mencari keberadaan pemain dari MS Konburi saat ini di mana Frankie masih memantau pergerakan dari MS Konburinya. 2 player tersisa, ada granat yang akan dilemparkan tapi Smoke akan terpop out terlebih dahulu dari arah tim MS Konburi. Betul sekali, dan ini dia MS Konburi. Tinggal misalkan Ditabrak 2 orang udah sangat low HP dan bahkan Diterabas. Dark kembali lagi. Gragas ke arah bagian depan, mengganti ke arah bagian UMP kelas quarter combat terjadi. 1 tertakedown, MS Konburi. The last man standing masih bisa berdansa, namun rata. Dan 7 elimination untuk seorang Dark Pasta. Betul, dan Microboy berhasil mendapatkan best placement untuk EVOS Reborn kali ini. Berusaha untuk berperang seorang diri menghadapi 4 pemain sekaligus dan Microboy pun rata. The Xavier berhasil mendapatkan winner chicken dinner untuk game yang pertama di hari ini. The only team di Super Weekend ketiga yang sudah mendapatkan 2 winner chicken dinner. The Xavier.